Ingat ya, beda antara qiyamul lail dengan tahajud. Kalau qiyamul lail, salat yang ditunaikan setelah isya dan sunnahnya tanpa didahului oleh tidur ya, tanpa didahului oleh tidur. Tadi ada yang ingin taklimnya sampai jam 11, 12, gak apa-apa ya. Jadi begitu saya pamit jam 9, antum di sini dia. Nah, sampai ke rumah misalnya jam 1, setengah 2, nah, belum tidur. Anda ingin tahajud, itu bukan tahajud. Ingin salat tuh qiyamul lail namanya. Termasuk dari kantor luar kota datang ke rumah jam 2 belum tidur, silahkan sholat tuh qiyamul lail namanya. Dalilnya ada di Quran surah 73 ayat 6 sampai dengan ayat 20 nya. Baik. Tapi kalau anda ingin tidur sejenak 1 jam, jam setengah istirahat dulu baru bangun, itu namanya tahajud. Tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Nah, ini yang sering dilupakan. Ada waktu singkat menjelang fajar, sekitar 15 menit lah, 15-20 menit menjelang fajar. Jadi kalau sekarang subuhnya misal 4.29 misal saja, maka sekitar jam 4:10 atau 4:05 itu sahar. Waktunya disebut dengan sahar. Sahar. Saharun. Jamaknya ashar. Saharun. Jamaknya asharun. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar disebut dengan sahur. Pernah dengar makan sahur? Ya, makan sahur itu, awas, hati-hati jangan salah persepsi ya. Makan sahur itu artinya makan yang dilakukan di waktu sahar ya, bukan nama makan sahur, bukan. Maksudnya makan yang dilakukan di waktu sahar. Jadi nanti saat Ramadan atau anda ingin puasa sunnah, kalau makan, maksudnya rumus dari Nabi, jangan terlalu awal, di akhir-akhir nanti begitu menjelang fajar, silahkan supaya energinya lebih banyak nanti ya, mengisi kita tidak cepat habis. Jadi kalau makannya jam 3, jam 2, setengah 3 itu bukan sahur namanya ya, itu makan di akhir-akhir malam ya. Baik, itu lapar ya. Baik, kita kembalikan dulu. Nah, lihat sunnahnya, ada amalan calon penghuni taman surga yang jika tiba waktu sahar ini dia sudah tahajud tadi, qalilan minal laili ma yahja'un, dia tahajud lalu dia isi dengan banyak beristighfar kepada Allah. Dan hebatnya ini yang barangkali mesti kita mulai untuk mengamalkan. Kalimat istighfar ini itu dibentuk dengan kata jamak. Wabil ashari, bukan pakai fi tapi ba, bi. Beda antara fi dengan bi ya. Kalau fi itu menunjuk kepada keadaan tempat, wafil ashari misal, dan pada keadaan di waktu sahar dia beristighfar. Tapi kalau menggunakan ba itu bil musahabah atau ilsaq. Musahabah itu yang dia betul intai, dia dekati, nggak mau ketinggalan. Ilsaq lekat ya. Jadi kalau pakai fi mungkin malam ini bangun, besok tidak ya. Tapi kalau bi, dia tidak ingin ketinggalan, dia ingin lekat dengan waktu itu. Dilihat-lihat ini kapan waktu subuhnya, saya mesti bangun, saya mesti istighfar, itu pakai ba. Diseakan-akan Quran mengilustrasikan ada penghuni ahli taman surga yang saking inginnya masuk ke situ, dia tidak ingin kehilangan peluangnya. Dilihat-lihat, gak ingin ketinggalan. Nanti anda bisa saksikan orang hebat. Ada orang terlambat sholat fardu, perasaannya biasa saja. Tapi ada orang-orang yang kehilangan ibadah sunnah pun gelisahnya luar biasa. Terlambat saya, salah saya, bilang salah. Padahal sunnah ya. Yang kalaupun dia tidak mengerjakan, dia tidak berdosa. Tapi saking inginnya merasa kehilangan ya. Banyak sahabat Nabi yang punya kebiasaan wirid baca Quran, punya ayat tertentu. Ada satu sahabat yang membiasakan baca surah Al-Baqarah sebelum tidur. Satu kali tertidur belum sempat dibacakan Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina tiba-tiba kaget bangun seketika. Ditanya temannya, "Lima, kenapa kamu?" "Saya mimpi," katanya, "natohatil Baqarah, saya diseruduk sama Baqarah, sama sapi." Saking lekatnya dengan ayat Qurannya, diingatkan itu, "Kamu belum baca itu, belum baca." Ada orang-orang, Masya Allah, yang saking inginnya dia lekatkan waktu sahar untuk beristighfar, dia bangun, dia tunggangi itu. Lalu, tapi bukan sendirian, yastaghfirun. Kalau ada un, itu bentuknya jama'. Muslim satu orang, tambah muslimun, banyak. Mukmin satu orang, tambah banyak, mukminun. Soim satu orang, kalau banyak, soimun. Mukhlis satu orang, kalau banyak, gampang bahasa Arab ya? Gampang, baik. Perhatikan, yastaghfirun, ada isyarat, jangan sendirian. Bangunkan istri anda, bangunkan anak-anak,
Setelah semuanya pada sholat, coba duduk bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah. Yang paling indah kalau sama-sama dengan bermuhasabah, ya sama-sama. Barangkali ayah belum tentu hidup sampai esok hari. Selama ini beraktivitas, bekerja, menata rumah tangga, mungkin banyak kesalahannya. Tolong dikoreksi. Mumpung kesempatan masih ada, ayah ingin bermohon supaya diampuni dosa-dosa ayah itu. Kalau dipanggil saat ini, tolong kalian jaga betul, jaga rumah tangga, jaga ibadah dan sebagainya. Masya Allah, gak ada yang paling indah. Mamahnya mulai merespon, mamah juga mohon maaf kalau selama ini belum bagus dalam membimbing rumah tangga, merawat, menjaga kehormatan rumah tangga. Minta, tidak ada yang lebih hebat ketika anak anda yang bungsu mengatakan, ya Allah, mohon maafkan anda yang belum bisa jadi anak yang saleh, membahagiakan kedua orang tua, ampuni dosa kami. Semuanya menangis lalu dalam tangisan. Masya Allah, maka berlaku hadis qudsi yang tabaqah tingkat pertamanya itu langsung diriwayatkan oleh 31 orang sahabat senior. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsail akhir minal lail, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya di sepertiga malam yang paling akhir, menawarkan 3 pilihan pada hambanya. Siapa yang meminta akan diberikan, yang bermohon dikabulkan. Tapi yang paling indah, siapa yang memohon ampunan, man istaghfara ghufira, siapa yang meminta ampunan maka dia akan diampuni seketika itu juga. Tidak ada yang paling indah kecuali saat sekeluarga besar diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catat betul ini ya.